Halo Bang. Ya, ya. Ada apa, Bang? Jumpa lagi nih Bang kita Bang. Oh, Inilah Bang, mau tanya-tanya nih Bang masalah. Sebetulnya nggak masalah sih Bang. ya. Hanya tukar-tukar pendapat aja nih Bang. Mengenai pemilu nih Bang. Pemilu Pilpres lah Bang. Iya, iya. Pilpres 2024 inilah Bang. Kira-kira ada nggak ini Bang unsur-unsur kecurangan nanti Bang? Coba Bang, menurut pendapat Abang gimana tuh Bang? Kecurangan ya. Jadi kalau soal kecurangan itu sesuatu yang sepertinya udah nggak mungkin bisa dihindarkan, itu dia, ya. Jadi terkait dengan pilpres tadi ya. Iya iya Bang. Pilpres ya. Ya baik pilpres maupun pilcaleg ataupun pileg, yang namanya unsur kecurangan itu sudah pasti ada lah, ya. Kalau kita berangkat dari pengalaman 2019 aja pun nyata sih sebenarnya kecurangan itu nampak jelas ya. Dimana pada waktu itu kita melihat yang sangat lucu adalah ada satu kotak suara yang nyoblos orang satu, artinya satu orang ya. Contoh ini ada box ya, kotak suara dalam Pilpres 2019 itu ya, di daerah wilayah timur itu ya, wilayah timur sana ya, satu kotak satu bak satu box satu kotak suara itu yang nyoblos bisa satu orang. Di situ kan menandakan itu kan bentuk kecurangan. Hanya saja kenapa dilakukan pembiaran? Nah ini kan kaitannya dengan ya kita sebutlah mungkin dengan penguasa. Jadi seperti itu. Jadi ketika penguasa itu sedang berkuasa, kemudian dia punya wewenang untuk mengatur semuanya dengan uang, karena apapun ceritanya semua itu didasari oleh sistem di mana uang itu banyak. Jadi kalau uang banyak semua bisa diatur. Makanya yang namanya kecurangan dalam perspektif saya ya sebagai masyarakat awam ini tetap akan terjadi. Nah, tinggal bagaimana kita mengawal supaya tidak terjadi kecurangan. Nah, oleh karenanya terkait dengan itu semua sebenarnya kalau semua ya dengan segala keimanan bahwa apapun bentuk kecurangan itu adalah salah satu menjolimi yang lain, maka harusnya itu tidak dilakukan karena mereka sadar bahwa curang berarti melakukan sesuatu yang ini kan ilegal gitu ya, artinya tidak dibenarkan. Nah, tapi kenapa dilakukan? Itulah demi kekuasaan. Jadi kalau mereka sadar bahwa pasti nanti siapapun yang curang, siapapun yang melakukan kebohongan-kebohongan dalam rangka ingin menjadi penguasa atau menjadi ingin mencapai tujuan dengan cara curang-curang, kira-kira begitu ya. Itu pasti nanti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Insya Allah ada balasannya. Kalau nggak di dunia, ya mungkin di akhirat. Karena apa? Ya curang kan berarti melakukan makar ya. Tapi itu tadi kita harus yakin dan percaya bahwa makar Allah itu jauh lebih mengerikan daripada makar yang kita lakukan di dunia atau melakukan kecurangan lah. Sederhananya gitu. Jadi balasannya jelas itu di akhirat. Jadi kalau di dunia nanti dia selamat, dia tidak dimintai pertanggungjawaban terkait karena dalam posisi sebagai penguasa ataupun mungkin tidak ada tuntutan dari pihak manapun karena memang sistemnya semua dibungkus rapi, ditutup rapi ya secara sistemik dan itu sangat masif, maka balasannya di akhirat. Maka siapapun yang curang ya terkait dengan pemilu nanti di 2024 ini pada bulan Februari pastilah ada balasannya, itu aja. Nah sekarang ya bagaimana kita menyadarkan diri kita kalau sudah curang ya saya pikir ya bertobatlah, karena nggak ada kata lain kecuali kita harus benar-benar tobat dan itu harus benar-benar tobat nasuha. Untuk apa? Untuk menghindari balasan tadi. Balasan di dunia oke, mungkin bisa dihindari, tapi di akhirat nggak bisa. Maka siapapun yang kemarin itu menang lalu kemudian dia menyadari bahwa dulu dia melakukan kecurangan, mungkin sosoknya, oknumnya tidak punya niat itu, tetapi orang di kanan kirinya, sebelah-sebelahnya itu membisikkan kata-kata ya mungkin itu tadi kecurangan yang mereka lakukan. Karena kalau misalnya nggak curang mungkin nggak menang kira gitu, maka harus curang. Termasuk dalam proses pileg ya, pemilihan legislatif dari mulai DPRD tingkat 2, tingkat 1 sampai RRI ya, ini sekarang ini lagi luar biasa
yang mengerikan adalah politik uang inilah. Ya, memang ya masyarakat sekarang dengan sistem yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, sepertinya ya nggak ada uang, mimpilah jadi jadi caleg, mimpi jadi anggota DPR. Nah ini kondisi, dan ini sangat dilematis sekali menurut saya. Jadi harusnya itu dihilangkan. Ya harusnya kita memilih dengan kesadaran bahwa yang kita pilih adalah sosok yang berkompeten atau yang kita anggap memang amanah, jujur, dan benar-benar nanti mengemban tugas sesuai dengan amanah rakyat. Tapi problemnya itu tadi, masyarakat nggak mau tahu soal itu. Ya, masyarakat tuh menunggu nanti di hari H misalnya, ya ada nggak siramannya. Nah terkait dengan itulah semuanya di sana melakukan banyak kecurangan. Jadi memang sekarang siapa yang uangnya sangat banyak, ya peluangnya besar. Tinggal bagaimana dia mengelola dan mengkondisikan tim-tim yang ada di lapangan. Tapi tim-tim tadi juga banyak harus selektif juga, nggak bisa juga asal ini ya asal dijadikan tim, karena problemnya yaitu tadi nanti ada juga nanti sudah korbankan uang banyak, nggak jadi juga, rupanya duitnya ditilep sendiri sama tim suksesnya. Kira-kira begitu dia. Paham kan Bang? Oh iya Bang, jadi kan gini nih Bang. Jadi apa mesti curang Bang biar supaya menang Bang? Kan gitu. Jadi kalaupun dia terbukti curang, memang melakukan kecurangan, apakah itu udah menang, udah bisa digagalkan tuh Bang? Dalam kondisi seperti itu, curang itu bukan suatu keharusan. Tapi karena kepentingan syahwat nafsu untuk berkuasa, sehingga curang harus dilakukan, ya bukan suatu keharusan harus melakukan curang, tapi karena kepentingan pribadi dan golongan tertentu yang membisikkan kalau nggak curang kita kalah, maka kita harus curang. Nah di situ dia. Jadi ya itu tadi, makanya kembalinya kepada iman masing-masing dari calon pemimpin. Kalau memang mau jujur, nggak melakukan kecurangan, ya itu tadi peluangnya kira-kira berhasil apa enggak. Kan gitu. Nah mungkin dari kalau kita ceritanya kapasitasnya sebagai calon presiden ke depan, dari ketiga calon itu ya ada sih yang memiliki nilai spiritual yang kita anggap cukup baik ya, kemudian ada yang lihat spiritualnya biasa-biasa aja, ada yang spiritualnya kurang gitu. Dari ketiga ini udah tergambar sama kita bahwa nomor 1, 2, dan 3 ini pasti ada plus minus terkait dengan nilai spiritual mereka. Ada yang mungkin kesannya arogan, ada yang ya sepertinya dia tenang saja gitu ya, artinya mungkin dia udah ngerti bahwa kalau memang itulah curang adalah suatu keharusan, ya mungkin mereka lakukan. Tapi kalau nggak harus curang, semuanya berserah diri kepada Allah, ya mudah-mudahan. Nah ya semua sama ini ya, imbang ya. Saya pikir dalam kacamata saya untuk melihat fenomena politik yang dinamis ini, kayaknya sepertinya gitu ya, tipis-tipis lah, menang pun tipis-tipis, kalah pun tipis, kira-kira gitu nih. Karena nggak ada yang dominan. Nah, kecuali itu tadi mungkin ya masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu mungkin melihatnya, oh ini harus ini gitu, dia seperti itu, ini harus menang, ini harus contoh. Kalau saya melihat sendiri bagaimana di daerah dataran tinggi Karo ya, daerah dataran tinggi Karo, wilayah Seribu Dolok, saya lewat ke sana, saya menemukan hanya satu sosok baliho yang presidennya benar-benar paling banyak dan lainnya nggak ada. Maka ya berarti di sana nanti akan dominan dia menang, kira-kira gitu dia. Nah, ya. Jadi sekali lagi, curang bukan suatu keharusan ya, tapi demi kepentingan harus curang, gitu dia. Oke Bang, terima kasih Bang bincang-bincang kita hari ini Bang. Untuk kedepannya saya ingin bertanya lagi nih Bang tentang Pilpres ini Bang. Nampaknya semakin enak nih Bang kalau dibahas-bahas ini Bang, ya kan? Sebelum tanggal 14 Februari Bang ya. Ya. Sebelum tanggal 14 Februari ini kalau bisa diperjelas lagi hal-hal untuk Pilpres ini Bang ya. Ya. Oke Bang ya, terima kasih Bang ya. Sampai berjumpa lagi Bang. Ya.